Hola gengs, hola Ray. Welcome back to kopi-kopi ala suka bersama saya di kopi-kopi apa Ray? Kopi-kopi ala suka-suka. Tentunya Ray. Suka-suka saya. Suka-suka saya. Oke gengs, saya malam ini mau ngopi closing untuk malam ini. Butuh sesuatu yang strong karena kepala lagi twing-twing. Biasa kalau kepala lagi twing-twing, saya nggak tahu nih kepala udah gak enak banget. Jadi kayak butuh kopi yang sedikit strong untuk meredakan kepala pusing. Walaupun kalau bicara kopi yang kali ini saya brew memang nggak gitu strong, lebih soft banget rasanya, enak. Yaitu si Panama Gesa Santa Finca Santa Teresa. Saya akan bikin espresso, sekalian saya akan membahas tentang, ada beberapa teman yang bertanya gilingan saya untuk di espresso pakai one Zpresso itu berapa sih? Berapa ya? Sebenarnya customize banget sih. Kalau manual itu memang butuh ini ya, butuh pakai perasaan tepatnya. Kalau manual itu saya sambil nimbang ya, butuh perasaan. Jadi adjustable-nya tuh based on perasaan banget. Saya timbang, saya akan butuh 16 gram aja kali ini. Oke, 16 gram pas. Saya butuh 16 gram nih, aromanya memang soft banget. Lalu saya mau cerita sedikit selain soal gilingan ya. Jadi kalau saya, sebentar saya gedein dulu. Nah, kok gelap ya? Gelap ting. Bentar ya, kameranya saya bersihin. Oke ting, tadi tuh kameranya yang blurry. Oke kan. Kalau saya main untuk manual espresso itu biasa saya di range circle 2.5, tergantung saya nanti mau one shot atau double shot untuk si espressonya. Kalau saya mainnya, tapi masalahnya nih si espresso ini lebih sering saya mainnya di double shot, yaitu di 16 gram 17 gram. Jadi saya jarang main di 12 gram karena alat ini bekerja sempurna ketika mau kemana. Oke. Alat ini bekerja di angka 15 lah ya. Di angka 12 tuh bisa juga, cuman nggak tahu ya, saya merasa dia kurang sempurna aja sih. Sangat bisa banget dibikin 12 gram. Tapi kita nggak akan bahas itu, saya akan bahasnya di yang double shot. Nah, kalau bicara double shot, saya biasa main di, kenapa nggak jadi? Ya. Kenapa? Nggak tahu, nggak jadi aja. Di reset di 2.2 circle 2.5 sampai di poin 9 atau 8 gini, 9 ya, poin 9 itu bekerja dengan baik sih. Tapi kalau kalian punya manual espresso manual espresso nggak bekerja dengan baik di circle 2.9 ini atau di Fema 2.5, ya berarti kalian mesti adjust lagi, menyesuaikan. Kita akan coba 2.9 ya. Oke. Masalahnya isi espresso ini kalian mau buat kopi susu. Buat saya ini beda nih intensinya ya. Buat kopi susu sama buat saya minum biasa itu beda. Kalau saya ininya objektifnya. Kalau buat kopi susu saya akan bikin lebih thick banget sampai semaksimal mungkin. Tapi kalau buat di minum espresso, untuk menikmati espresso dengan penuh khidmat tanpa tekanan jiwa, biasa saya main di angka ini gitu sih. Jadi kalau kopi balikin lagi sih ke objektifnya masing-masing kalau saya. Oke, 1 2 3.
Dan ini bisa dibilang salah satu espresso termahal yang saya nikmatin di week dan bulan ini ke depan. Karena biasa kalau di luar mungkin kalian bisa enjoy kopi kayak gini, servingnya harga mungkin bisa sampai 100.000. Ray, jadi pup. Kalau buat saya nggak mengenal, orang-orang kan selalu mengenalnya kapan ekstraksi terbaik buat espresso. Kalau saya objektifnya buat apa dulu nih, kalau diminum espresso ya mungkin bicara ekstraksi yang tepat. Tapi kalau buat orang rumah bikin racikan sih saya nggak mungkin ke sana. Oke, saya akan tunjukin ke kalian ya hasil gilingan saya segini nih. Nah, harusnya segini nih, kelihatan gak sih? Ya, ini segini nih, segini. Ini sebenarnya bisa saya push lagi menjadi yang lebih halus dari ini sebenarnya. Tapi saya nggak akan ke sana karena saya mau mencoba menikmati si Panama Gesa ini dengan diminum biasa aja, pakai espresso biasa aja. Nanti kalau kopi susu biasa saya set beda lagi. Oke, tapi sekali lagi teman-teman, kopi masalah selera, mungkin selera saya ada yang berbeda ya, nggak usah diperdebatkan. Sip. Kalau udah ditamping kayak gini, mana? Masih kelihatan kan ya tuh? Masih kelihatan ada gerenjil-gerenjilnya. Sip. Ini bisa lebih halus dari ini sih saya. Tergantung, kalau saya bisa set di 14 mungkin saya bisa lebih halus lagi, karena manual itu beda banget dengan mesin ya teman-teman. Kalau dia kehalusan dia nggak akan dapat ekstraksinya, yang ada malah minyak ya, itu tuh yang ada malah oily banget jatuhnya. Bentar ya, aku mau, aduh tumpah air, sorry Ray panas Ray, sorry Ray. Saya akan kasih airnya di 60. Kelebihan. Saya kurangin dikit ya. Pas. Buang. Kita majukan, Ray. Mandi udah kelar mandi belum nih? Kita kan balik ke Jakarta lagi nih. Yes, kita press ya. Kita kasih tunggu sebentar, lalu saya akan menekan 1, 2, 3. Selesai. Saya pinggirkan. Nih, ini adalah espresso yang sempurna kalau kata orang-orang. Pas banget ekstraksinya. Kita akan cobain.
Ya, Panama Geisha. Bless you. Yuh. Pelanin dong. Ranting kayaknya nggak bisa mencicipi ini karena ini espresso. 1, 2, 3. Damn. This is delicious. Enak banget, Ray. Serius. Menyicipi nggak? Enggak. Jadi teman-teman, siapapun di sana yang mendapatkan Panama Geisha, kalian bisa menikmati espresso kayak gini. Oh, double shot. Enak banget buat saya. Delicious. Saya temenin ini. Ini adalah yang apa tadi saya mention. Double shot kayak gini dengan Panama Geisha mungkin kalian bisa mendapatkan di luar sana di label di harga mungkinnya 50 sampai 80 ribu. Kalau untuk kayak V60 nya mungkin di harga 100 ribuan. Mahal lah. Katanya ya dulu pernah ada kedai kopi di Indonesia, pernah dia menyajikan khusus Panama Geisha terus kemudian tutup. Mungkin dia datang terlalu dini kali ya. Nah sekarang kan udah mulai booming lagi ya, kopi-kopi label specialty dengan harga bombastis. Untuk lokal juga kan harganya banyak juga yang setup harga mahal banget, tapi untuk secara bin enggak banget. Tapi sekali lagi kan kopi masalah selera ya, mungkin selera orang untuk specialty ada di level itulah ya. Kalau saya menganggap gini, kopi itu sama dengan komoditas-komoditas yang lainnya, termasuk kayak sapi katakanlah ya. Sapi itu kan juga levelnya banyak ya. Ya daging gitu. Cuman sama kayak Wagyu kan lebih mahal, A5 lebih mahal. Tergantung bagaimana treatmentnya, ada auctionnya dan lain-lainnya sih. Jadi kembali lagi kita ke selera masing-masing. Tak usah berdebat terlalu pusing banget. Yang jelas kita bagaimana menikmati kopi dengan cara kita masing-masing. Kalau saya cara apapun, kopi apapun, kayaknya ini salah satu espresso yang saya cicipin dengan rasa yang enak, balance. Biasanya kalau saya tuh mungkin perlu info sedikit ya. Saya tuh bukan orang yang espresso geeks banget ya. Saya buang dulu ya ininya. Oke, selesai. Saya tuh bukan yang espresso. Saya pernah sering mention banget sih. Saya tuh bukan yang espresso geeks banget. Espresso itu buat saya menyiksa meminumnya, apalagi kalau espressonya aliran Starbucks. Itu beneran nggak bisa dinikmatin kayak gini, mesti 2 kali minum glek. Kalau ini saya masih bisa bercerita rasanya. Ini tuh soft banget asli. Ini tuh enak banget. Kalau kata ABG zaman sekarang, gila rasanya guys, kayak pengen meninggal. Gila. Ya kan anak-anak zaman sekarang gitu, goks banget apel gitu istilah TikTok ya. Atau apa tuh yang di TikTok tuh yang si orang kaya banget lah, bikin kopi 100 juta cek gitu. Apa beli kopi aduh keselak. Ada nama Siska Cola something lah ya, masih kecil gitu.
kerjanya tiap hari pamer kemewahan mulu kan. Ya nggak ada masalah sih buat saya. Kayak beli kopi 200 juta, cek kita cek ya bahan-bahannya. Kopinya harga cuman 50.000, yang jual saudaranya, dikasih harga saudaranya 200 juta, ya udah gitu, jadi konten. Saya juga bisa sih, ranting jualan kopi nih 200 juta, aku beli ya ting gitu. Ya ting dahsyat. Oke. Saya memang beli sekilo Panama Geisha, lalu saya roasting 2 batch. Saya memang nggak akan menghabiskan sekilo itu semuanya, tapi somehow kalau video ini tayang, antara kopinya udah melayang ke tangan masing-masing yang udah yang beruntung mendapatkan melayang ke tangan masing-masing. Kalau misalkan kalau misalkan ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, ya teman-teman, kopi masalah selera. Mungkin ini buat saya something banget ya, si Battista Honey Geisha ini dari si Vinca Santa Teresa, something banget gitu. Tapi mungkin buat orang lain, kok mute ya, kok plain ya, ya it's okay. Ya mungkin saya terlalu mengagung-agungkan Panama Geisha, lalu atau lidah saya memang seleranya beda ya. Entahlah, saya juga bingung menjelaskannya. Mungkin kalau kalian nanti mendapatkan, silahkan sharing di kolom komen ini, ataupun belum mendapatkannya, ya gimana ya, nanti nunggu rezeki lain lagi. Semoga saya bisa mendapatkan Panama Geisha La Esmeralda, Hacienda La Esmeralda dari si petani Pattinson ya, aduh lupa namanya semua. Oke. Jadi saya udah bikin V60, udah bikin Aeropress, udah bikin kopi susu, udah bikin Stardew Mirage, dan ini bikin espressonya. Kayaknya udah cek semuanya. Bikin kopi dengan semua alat cek, kecuali dengan ice coffee Japanese ice kayak Kyoto style. Saya nggak nyoba karena butuh mood, butuh waktu, dan butuh niat yang bulat. Lalu pakai mocha pot juga belum, karena belum ada waktunya ini. Saya mocha pot itu, kalau ngopi menggunakan mocha pot itu harus lebih ini lagi loh buat saya, kayak semacam ibadah, kayak naik haji, kayak umroh lah ya kalau pakai mocha pot itu, karena butuh dinikmati secara otentik kalau si mocha pot tuh. Kalau Aeropress yang quickie, kalian pernah lah ya yang quickie. Kalau V60 itu yang butuh dengan effort. Kalau espresso ini butuh yang quickie tapi nendang gitu. Kalau si mocha pot tuh sesuatu yang perlu diresapi, kayak ada sebuah nilai, sebuah authenticity yang perlu kalian resapi. Ngomong apaan sih? Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao arai. Cek.